merupakan sinyal akan terjadinya kematian. Perusahaan perlu tumbuh, sales, market share, customer awareness, customer image, dan semua alat ukur kinerja keberhasilan kompetisi harus menunjukkan indikasi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tidak ada istilah puas karena sudah sampai di puncak kinerja kompetisi. Penjualan hampir semua subsektor industri properti masih akan meningkat sekitar 12 hingga 18% pada 2013, baik dari sisi harga maupun sewa. Ada 3 subsektor dengan kinerja sangat baik. Pertama, rumah tinggal yang harganya kurang dari 500 juta per unit. Kedua, apartemen strata titel yang harganya kurang dari 600 juta per unit. Sedangkan sektor yang ketiga adalah kantor strata titel di kawasan pusat bisnis CBD maupun di luar kawasan CBD. Karena dikuatkan oleh pembukuan pendapatan tahun 2012 sebesar 5,8 triliun rupiah yang naik 38% dibandingkan periode sebelumnya, Agung Podomoro Land memberanikan diri untuk mencanangkan pencapaian tahun 2013 ini sebesar 6 triliun. Pertumbuhan merupakan alat ukur kinerja yang bersifat universal dan kekal, bahkan tanpa pertumbuhan, perusahaan sedang menuju ajal. Bertumbuh atau mati merupakan tantangan bagi semua perusahaan. Ya pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita langsung ke Pak Alvin. Pak Alvin, sejauh pengamatan Bapak, apa saja kemudian faktor yang mendukung pertumbuhan pasar properti terutama di Indonesia? Pertama kita melihat juga marketing. Dari segi marketing adalah masyarakat butuhnya apa sih. Jadi kita support kepada masyarakat, tidak hanya kita buatkan produk yang kita jejelkan ke masyarakat ini. Tapi masyarakat melihat dari market drive-nya sendiri. Saya butuhnya seperti ini. Sekarang tren daripada di kota besar itu kan lahan sudah terbatas. Sehingga untuk mendapat lahan yang besar, dibangunkan landed house itu nggak mudah. Sehingga tren masyarakat, tetap saya mesti bisnis, saya mesti entertainment mungkin, atau anak-anaknya sekolah, atau apapun. Mungkin ibu-ibu juga kumpul arisan tengah kota. Tapi problemnya adalah kemacetan, traffic yang tidak pernah bisa kita prediksi. Sehingga membuat satu tren, kebutuhannya adalah kita bangun super blok. Sehingga satu tempat dibangun terintegrasi, ada huniannya berupa apartemen, ada shopping mall-nya, atau hotel barangkali, ada taman saja seperti itu di dalamnya ya. Sehingga strategi ini penting. Sehingga Agung Podomoro Land pun mencanangkan 2 hal. Pertama strategik needs daripada masyarakat apa kita akomodir, kita bangunkan sesuai mereka. Kedua tentunya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar tentunya kita kenal banyak segmen yang berbeda kebutuhannya, dari low, mid, and high. Nah kita buatkan konsep-konsep itu seperti pertumbuhan bangunan tadi dengan satu imajinasi, dengan satu konsep awal, oh seperti ini, kita buatkan dulu base-nya, structure basic-nya, kita bangun. Sehingga harapan itu, waktu ditawarkan ke masyarakat, strategik ini terakomodir, mereka lihat, oh iya betul, saya harapkan itu. Mereka tunggu waktunya, waktu setelah terima kan. Kalau pertama kali bangun belum ada konsep apa kan bingung juga. Apa sih? Nah sekarang kita buatkan konsep dengan strategi needs daripada masyarakat, sehingga one day, waktu diserah terimakan, ini. Kepuasan itu terjadi. Seperti itu. Oke, baik Sabrina, mungkin ada pertanyaan kepada Pak Alvin atau Pak Handito? Pak Handito. Oke. Pak, ada nggak sih strategi untuk melestarikan pertumbuhan bisnis sekarang ini? Tadi ilustrasi yang disampaikan Pak Alvin bagus ya. Jadi memang kalau kita bicara mengembangkan bisnis, pengalaman dari Agung Podomoro Land tadi kan memahami maunya konsumen itu tadi. Dan maunya konsumen itu kan beda-beda ya. Betul. Ada yang kalau bikin atau beli tempat tinggal maunya yang di tempat yang tinggi gitu. Ada yang takut di tempat tinggi kan. Ada yang merasa saya nggak perlu punya tanah. Ada yang bilang kalau nggak punya tanah berarti belum punya rumah katanya kan gitu. Artinya kebutuhan konsumen kan berbeda-beda. Nah itu yang kemudian memberikan kesempatan buat perusahaan sebenarnya untuk mengembangkan bisnis. Memang kalau kita bicara perusahaan kan kalau saya sering menggunakan istilah mulai dari belajar jalan, belajar lari, terus lari maraton. Agung Podomoro Land kan sudah termasuk kelompok yang ketiga tuh, yang lari maraton, yang harus mau nggak mau memang harus memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tadi. Nah kebutuhan yang berbeda-beda itu membutuhkan sebuah gairah untuk membuat unit-unit yang baru. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya sustain, memang tidak cukup hanya kita bicara kalau bangun rumah tadi rumahnya satu artinya, tapi harus rumahnya banyak yang berbeda-beda. Nah
di situ dibutuhkan tidak hanya sebuah strategi, tapi istilahnya tadi orangnya. Dalam hal ini pimpinan dan jajaran pimpinan dari perusahaan, apalagi sebuah perusahaan go public seperti APL itu membutuhkan orang-orang yang punya entrepreneurship, baik yang dipunyai oleh pemilik maupun corporate entrepreneurship yang dipunyai oleh jajaran pimpinan yang kemudian pengen menumbuhkan bisnis baru dengan bikin unit baru terus yang tidak akan ada habisnya, maka pertumbuhan akan berlanjut. Kalau hanya sekedar ya kata kalau kita bangun gitu hanya satu aja, sampai lama-lama kan ini ya ada batas yang nggak bisa dibangun juga kan gitu. Tapi kalau kita membangun lagi, nah ini artinya kalau kita mau bertumbuh, Sabrina, memang kita membutuhkan tim orang-orang yang punya corporate entrepreneurship tinggi, entrepreneurship gitu, sehingga terus berkelanjutan. Oke, mungkin tanggapannya Pak Alvin dari pernyataan dari Pak Handito tadi. Jadi benar, jadi satu istilah well trained professional soldier. Jadi kalau soldier kan seperti tentara, siap perang, mau masuk ke rawa, oke. Mau panjat gunung, oke. Mau nyelam ke laut juga oke. Jadi anytime, any place. Condition ya. Condition. Jadi mereka sudah terlatih. Jadi apalagi Agung Podomoro Land sendiri sebagai perusahaan yang sudah go public ya. Tentunya tim-tim dari kita punya human resources juga harus terlatih. Ada tempo tertentu mereka di-train sehingga mereka siap untuk tempur dalam segala condition. Apalagi kalau kita lihat jangan sampai kita tertinggal. Jadi no one behind the lines itu. Jadi kita suruh maju ke depan, siapa yang tertinggal Anda yang salah loh. Jadi apalagi karena masyarakat ini kan menantikan apa yang di pertumbuhan itu mereka sambut. Jadi kita matchkan kebutuhan dengan pertumbuhan itu sehingga needs dari mereka benar-benar kita siapkan dengan satu kondisi. Anda punya segmentasi kebutuhan seperti apa sih? Kita cocokkan. Oke, baik.